Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Namun sekarang materi pelajarannya adalah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, dan sekarang kita bertepatan di kelas 8. Ya, mari kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kita baca doa bersama-sama. Al-Fatihah. Kita mulai lagi. Ini saya tampilkan slide PowerPoint. Ya, seperti biasanya. Ini kita mulai lagi. Ini ya. Ini akan saya tampilkan slide video sebentar. Ya, bisa disimak videonya. Bisa disimak PowerPoint-nya. Ya, ini adalah kita masuk pada materi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Ini masuk ke bab pertama. Ya, seperti kemarin kita sudah membahas tentang bab pertama, Sejarah Daulah Abbasiyah. Nah, ini untuk kelas 8. Ya, kompetensi dasar ini adalah acuan atau instrumen patokan yang harus apabila materi ini selesai, ini siswa harus mampu. Yang pertama, memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini yang kognitifnya. Untuk keterampilannya, ini diharapkan setelah pelajaran selesai, siswa ini mampu menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Adalah dua kompetensi dasar yang harus selesai dan harus siswa ini mampu setelah pelajaran ini selesai atau materi bab ini selesai. Kita masuk ke peta konsep. Ya, peta konsep ini adalah pemetaan dari materi ini. Yang pertama ini adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama ini adalah kita akan bahas tentang runtuhnya. Kemarin sudah dibahas runtuhnya dinasti Abbasiyah. Oh maaf, keliru nih. Ada ini runtuhnya dinasti Umayyah seharusnya ya. Terus yang kedua ini berdirinya dinasti Abbasiyah. Maaf, keliru ya. Itu yang nomor pertama itu runtuhnya dinasti Umayyah seharusnya. Untuk yang kedua berdirinya dinasti Abbasiyah. Ya. Dan yang ketiga inilah pembentukan Bani Abbasiyah. Lanjut. Wawasan pertama kita kemarin sudah selesai dari mulai sejarah berdirinya, sejarah runtuhnya dinasti Umayyah, kemudian berdirinya dinasti Abbasiyah, sama pengenalan tokoh-tokoh pendiri yang perjuangan yang pertama kali. Dan sekarang adalah pengenalan tokoh-tokoh kekhalifahan. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, ini nanti pengenalan tokoh-tokoh atau khalifah yang terkenal kegemilangannya dalam masa pemerintahan. Ya, ini adalah Abu Ja'far Al-Mansur yang pertama. Ini Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah putra dari Muhammad bin Ali. Ya, ini salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, beliau ini lahir di Hamimah, ya, ini pada tahun 101 Hijriah, yang dari ibunya ini bernama Salamah. Beliau juga terkenal sebagai dinasti pendiri Abbasiyah, pendiri dinasti Abbasiyah yang ikut berjuang. Selain dari bapaknya, kakeknya, beliau ini Abu Ja'far Al-Mansur juga dikenal juga pendiri dari dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua ini adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau ini lahir di Rai
pada bulan Februari tahun 763 Masehi. Ayah beliau ini adalah Al-Mahdi dan ibunya bernama Haizuran. Ya, ayah dan ibunya Al-Mahdi dan ibu Haizuran. Beliau ini Harun ar-Rasyid ini dididik oleh sejak kecil ya, dididik oleh Yahya bin Khalid al-Barmaki. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid, dan beliau juga dipercaya untuk memimpin menjadi gubernur di Saifah. Bahkan beliau ini memimpin sampai 2 kali. Ya, ini kegemilangan karena dipercaya memimpin sampai 2 periode. Ya. Kemudian Khalifah yang ketiga ya Abdullah Al-Ma'mun. Beliau ini nama lengkapnya adalah Abdullah Abdul Abbas Al-Ma'mun. Beliau ini adalah putra dari Harun ar-Rasyid. Ketika ayahnya meninggal, kemudian Abdul Al-Ma'mun ini diangkat menjadi khalifah. Abdul Al-Ma'mun ini lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Beliau ini menjabat kekhalifahan dari tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Ya. Ini singkat pengenalan dari biografi tiga tokoh khalifah yang terkenal kegemilangannya dalam memimpin. Terus Abdullah Al-Ma'mun. Ya, kemarin Abu Ja'far Al-Mansur sama Harun ar-Rasyid ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, dan sekarang ini adalah kita akan membahas Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Ya. Usaha-usaha tadi pernah biografinya sedikit tadi ya sudah kita bacakan tadi di awal. Nah, untuk usaha-usaha Khalifah Al-Ma'mun ini adalah yang pertama, ini adalah mengatasi gerakan pemberontakan. Jadi semasa pemerintahannya ini juga banyak sekali orang-orang yang memberontak atau melawan ke pemerintahan. Terus yang kedua ini adalah penertiban administrasi negara. Beliau juga menertibkan administrasi kenegaraan. Terus selanjutnya penataan ulang sistem pemerintahan. Jadi ada pemberontakan dari sistem yang lama digantikan dengan sistem yang baru. Selanjutnya pembentukan badan intelijen atau orang-orang khusus yang disuruh untuk mengawasi atau mempertahankan kepemerintahan. Selanjutnya adalah pembentukan badan negara. Ya, pembentukan badan negara ini adalah suatu badan yang untuk pembentukan badan negara yang anggotanya terdiri dari wakil semua golongan masyarakat, tidak ada perbedaan kelas atau agama. Jadi anggota-anggotanya ini diambil dari seluruh rakyat yang ada, enggak milih-milih dari keluarga dalam atau gimana, enggak. Selanjutnya adalah toleransi beragama. Maksudnya adalah menerima baik itu selain non-muslim ini juga diajak bermusyawarah atau diajak kumpul atau diajak berorganisasi dalam pemerintahan. Selanjutnya ini adalah pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munadharah. Ya. Pembentukan pusat kajian yaitu Baitul Hikmah yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat riset, juga perpustakaan dan tempat melakukan berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Selain itu, didirikan juga Majelis Munadharah yang berfungsi sebagai tempat mendiskusikan berbagai persoalan agama yang dianggap sukar untuk dipecahkan. Nah, ini adalah dua lembaga yang dibentuk semasa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Terus jasa peninggalan beliau ini adalah yang pertama, ini selain pembentukan Baitul Hikmah sama Majelis Munadharah, beliau juga berkehidupan yang berpikir bebas, jadi luas, nggak terpaku gitu ya. Yang kedua ini
berkembangnya ilmu filsafat Islam. Ini sangat pesat semenjak beliau menjabat. Kemudian ilmu kedokteran Islam, ilmu kalam, ilmu kehidupan dan kehidupan toleransi. Ya, ilmu kalam adalah ilmu filsafat keagamaan yang membicarakan tentang adanya Tuhan, gitu ya. Dan kehidupan toleransi ini adalah mampu menerima dari segala golongan atau bios kabeh ayam meru klebu gitu, ya kayak gitu. Terus peneladanan, ya, dari jasa-jasa dari masa pemerintahan Khalifah Abdul Al-Ma'mun, ini peneladanan yang perlu kita yang bisa kita tarik keteladanannya atau perilakunya atau perkembangannya. Ini adalah beliau ini sangat mencintai ilmu pengetahuan, ya. Beliau ini juga terkenal khalifah yang sangat suka sekali sama ilmu pengetahuan. Bahkan itu banyak sekali ulama-ulama atau orang-orang yang pintar itu disuruh mencari kitab-kitab dari bangsa-bangsa lain atau dari bahasa lain, ini suruh bawa masuk ke dinasti Abbasiyah ini, ya, ke pemerintahan ini, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Nah, ini adalah beliau menandakan bahwasanya bahwa beliau ini sangat menyukai sama ilmu pengetahuan. Ya mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.